Pernahkah Anda merasa seperti boneka yang talinya ditarik ke sana kemari oleh keinginan orang lain? Anda mengangguk setuju padahal hati menjerit tidak. Anda tersenyum ramah padahal di dalam diri ada badai amarah. Anda berkata tidak apa-apa ketika sejatinya Anda merasa sangat keberatan. Jika jawaban Anda adalah iya, maka Anda tidak sendirian. Jutaan orang di luar sana, mungkin termasuk Anda, terperangkap dalam jerat mental yang dikenal sebagai sindrom orang tidak enakan. Ini bukan sekadar sifat pemalu atau ramah. Ini adalah pola perilaku yang mengakar dalam diri, mendorong kita untuk selalu mendahulukan orang lain, bahkan dengan mengorbankan diri sendiri. Mungkin Anda tumbuh besar dengan ajaran bahwa menjadi anak baik berarti selalu patuh, tidak merepotkan, dan menyenangkan semua orang. Atau mungkin pengalaman pahit di masa lalu mengajarkan Anda bahwa menolak atau menyatakan keberatan akan berujung pada konflik atau penolakan. Apapun akarnya, sindrom ini menciptakan lingkaran setan yang melelahkan. Anda merasa wajib memenuhi ekspektasi orang lain, takut mengecewakan, takut tidak disukai, atau bahkan takut menghadapi konfrontasi. Akibatnya, batasan pribadi Anda menjadi kabur, kebutuhan Anda terabaikan, dan perlahan tapi pasti, Anda kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Anda mungkin merasa lelah secara emosional, stres, frustrasi, bahkan marah pada diri sendiri karena tidak mampu membela diri. Lebih jauh lagi, pola ini dapat merusak hubungan Anda. Orang lain mungkin tanpa sengaja mengambil keuntungan dari kebaikan Anda yang berlebihan, atau justru merasa bingung dan tidak yakin dengan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Ini adalah pertarungan internal yang sunyi, namun dampaknya bisa sangat nyata dan merusak kualitas hidup Anda. Mengenali gejala, apakah Anda seorang orang tidak enakan? Langkah pertama untuk melepaskan diri adalah dengan mengenali tanda-tandanya. Sifat tidak enakan bukanlah penyakit yang terlihat secara fisik, namun gejalanya bisa sangat jelas dalam interaksi sehari-hari. Salah satu tanda paling umum adalah kesulitan mengatakan tidak. Ini bukan sekadar enggan menolak tawaran yang tidak Anda inginkan. Ini adalah ketidakmampuan untuk menolak bahkan ketika Anda tahu bahwa menerima permintaan tersebut akan membebani Anda secara berlebihan, baik waktu, tenaga, maupun emosi. Anda mungkin berakhir mengambil proyek tambahan di kantor padahal jadwal sudah padat merayap, setuju menemani teman berbelanja seharian padahal Anda sudah lelah, atau bahkan meminjamkan uang padahal Anda sendiri sedang kekurangan. Selain itu, Anda mungkin seringkali merasa bersalah setelah mengatakan tidak. Bahkan ketika Anda berhasil menolak sesuatu, perasaan tidak nyaman, cemas, atau rasa bersalah bisa menghantui Anda berjam-jam setelahnya. Anda akan memutar ulang percakapan di kepala, mencari-cari cara lain yang lebih sopan untuk menolak, atau bahkan berpikir bahwa Anda telah melukai perasaan orang lain. Perasaan bersalah ini seringkali tidak proporsional dengan situasi sebenarnya, mencerminkan ketakutan bahwa sadar akan penolakan atau penilaian negatif. Tanda lain adalah sering meminta maaf secara berlebihan. Anda meminta maaf untuk hal-hal kecil yang bukan salah Anda, atau bahkan meminta maaf karena telah menyatakan pendapat atau kebutuhan Anda sendiri. Ini adalah mekanisme untuk meredakan potensi konflik atau ketidaknyamanan, seolah-olah Anda perlu meredakan suasana dengan merendahkan diri sendiri. Contohnya, Anda mungkin meminta maaf saat ingin lewat di kerumunan kecil, atau meminta maaf saat menyampaikan ide baru dalam rapat, seolah-olah keberadaan atau gagasan Anda adalah sebuah gangguan. Menghindari konfrontasi dengan segala cara juga merupakan ciri khas. Pikiran tentang percakapan yang sulit atau perbedaan pendapat saja sudah bisa membuat Anda cemas. Anda mungkin memilih untuk diam, mengalah, atau bahkan berbohong kecil demi menghindari potensi konflik. Hal ini terjadi karena Anda menganggap konfrontasi sebagai sesuatu yang secara inheren negatif dan harus dihindari, daripada sebagai kesempatan untuk berkomunikasi secara jujur dan menyelesaikan masalah. Ini seringkali membuat masalah kecil menumpuk dan menjadi lebih besar karena tidak pernah ditangani dengan tuntas. Terakhir, Anda mungkin memiliki kecenderungan untuk menekan perasaan dan kebutuhan diri sendiri. Anda mungkin tidak menyadari apa yang sebenarnya Anda inginkan atau butuhkan karena Anda sudah terlalu terbiasa menempatkan keinginan orang lain di atas segalanya. Perasaan Anda mungkin seringkali terasa tidak valid atau tidak penting. Ini bisa bermanifestasi sebagai kelelahan, kejenuhan, atau bahkan masalah kesehatan fisik karena stres yang terpendam. Anda mungkin merasa hampa, seolah-olah hidup Anda tidak sepenuhnya milik Anda. Mengapa kita terjebak? Memahami akar masalahnya, memahami mengapa kita menjadi orang tidak enakan adalah langkah penting menuju penyembuhan.
Akar masalahnya bisa sangat beragam dan seringkali berlapis-lapis. Salah satu faktor utama adalah didikan dan lingkungan masa kecil. Banyak dari kita tumbuh dalam keluarga atau budaya yang menekankan pentingnya keramahan, kesopanan, dan menghindari konflik. Kita diajarkan untuk selalu baik, penurut, dan tidak merepotkan. Pujian seringkali datang saat kita mengalah atau memenuhi ekspektasi orang lain, sedangkan teguran atau hukuman bisa datang saat kita menyatakan ketidaksetujuan. Secara tidak sadar, kita belajar bahwa menekan diri sendiri adalah cara untuk mendapatkan kasih sayang dan penerimaan. Rendahnya harga diri dan rasa tidak aman juga berperan besar. Jika Anda tidak yakin dengan nilai diri Anda sendiri, Anda mungkin cenderung mencari validasi dari orang lain. Anda percaya bahwa untuk dicintai atau diterima, Anda harus selalu menyenangkan mereka. Anda mungkin takut bahwa jika Anda menunjukkan ketidaksetujuan atau menetapkan batasan, orang lain akan meninggalkan Anda atau menganggap Anda tidak berharga. Ketidakamanan ini memicu kebutuhan untuk terus-menerus menyenangkan orang lain demi menjaga hubungan atau citra diri. Trauma masa lalu atau pengalaman negatif juga bisa menjadi pemicu. Mungkin Anda pernah mengalami penolakan yang menyakitkan saat mencoba menyatakan pendapat, atau Anda pernah dihukum karena membela diri. Pengalaman-pengalaman ini menciptakan ketakutan bawah sadar akan konsekuensi negatif dari bersikap tegas. Otak Anda belajar untuk mengasosiasikan ketegasan dengan rasa sakit atau bahaya, sehingga secara otomatis mendorong Anda untuk menghindari situasi serupa di masa depan. Terakhir, ketakutan akan penolakan dan konflik adalah pendorong utama. Bagi banyak orang tidak enakan, ide tentang penolakan atau konflik terasa sangat mengancam. Mereka mungkin membayangkan skenario terburuk, seperti putusnya hubungan, kemarahan yang meluap-luap, atau isolasi sosial. Ketakutan ini begitu kuat sehingga mereka memilih untuk mengorbankan diri sendiri demi menjaga kedamaian. Meskipun kedamaian itu seringkali hanya ilusi, mereka lebih memilih ketidaknyamanan internal daripada potensi ketidaknyamanan eksternal. Memulai perjalanan, langkah-langkah menuju pembebasan. Berhenti menjadi orang tidak enakan bukanlah proses instan. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesadaran, kesabaran, dan latihan. Namun, setiap langkah kecil akan membawa Anda lebih dekat pada kebebasan emosional. Pertama, mulailah dengan kesadaran diri. Perhatikan kapan dan mengapa Anda merasa tidak nyaman atau tidak enakan. Apa yang memicu perasaan itu? Siapa yang terlibat? Apa yang ingin Anda katakan atau lakukan, tetapi tidak Anda lakukan? Mencatat pengalaman-pengalaman ini dalam jurnal bisa sangat membantu. Dengan mengidentifikasi pola-pola ini, Anda mulai bisa melihat akar masalahnya dengan lebih jelas. Ini adalah langkah fundamental untuk memahami diri Anda dan perilaku Anda. Kedua, pelajari cara mengatakan tidak dengan tegas namun sopan. Ini bukan tentang menjadi kasar atau agresif, melainkan tentang menetapkan batasan dengan jelas. Anda tidak perlu memberikan alasan panjang lebar atau merasa bersalah. Cukup katakan, maaf saya tidak bisa, atau terima kasih atas tawarannya, tapi saya harus menolaknya. Anda bisa menambahkan penjelasan singkat jika Anda mau, seperti, saya tidak punya waktu luang, atau, itu tidak sesuai dengan prioritas saya saat ini. Tetapi ingat, Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Latih kalimat-kalimat ini di depan cermin atau dengan teman, dekat sampai terasa lebih alami. Ketiga, berlatih menetapkan batasan kecil. Jangan langsung mencoba menolak permintaan besar. Mulailah dengan hal-hal kecil yang tidak terlalu mengancam. Misalnya, jika teman Anda meminta bantuan untuk memindahkan barang tetapi Anda tidak punya waktu, katakan bahwa Anda hanya bisa membantu untuk waktu singkat, atau sarankan waktu lain yang lebih sesuai. Jika seseorang menginterupsi Anda saat berbicara, Anda bisa dengan lembut mengatakan, maaf, bisakah saya menyelesaikan kalimat saya terlebih dahulu? Setiap keberhasilan kecil akan membangun kepercayaan diri Anda. Keempat, ingatlah bahwa tidak bukan berarti jahat. Mengatakan tidak pada sebuah permintaan adalah mengatakan ya pada diri sendiri, pada waktu Anda, pada energi Anda, dan pada kesejahteraan Anda. Ini adalah tindakan menjaga diri, bukan tindakan menolak orang lain. Orang yang benar-benar menghargai Anda akan memahami dan menghormati batasan Anda. Jika ada yang marah atau kecewa karena penolakan Anda, itu lebih mencerminkan masalah mereka daripada masalah Anda. Kelima, prioritaskan kebutuhan diri Anda. Mulailah mendengarkan apa yang sebenarnya Anda inginkan dan butuhkan. Alokasikan waktu untuk diri sendiri, untuk hobi yang Anda nikmati, atau untuk istirahat yang Anda perlukan. Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong.
Merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan tindakan yang penting agar Anda bisa berfungsi dengan baik dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Keenam, cari dukungan dari orang-orang yang mendukung. Berbicaralah dengan teman atau anggota keluarga yang Anda percaya tentang perjuangan Anda. Mereka mungkin bisa memberikan perspektif baru, dorongan, atau bahkan membantu Anda berlatih. Jika perjuangan ini terasa terlalu berat, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari terapis atau konselor. Profesional dapat membimbing Anda melalui proses ini, membantu Anda menggali akar masalah yang lebih dalam, dan memberikan strategi yang efektif untuk mengatasi ketakutan dan membangun kepercayaan diri. Ketujuh, rayakan setiap kemajuan kecil. Proses ini tidak akan selalu mulus. Akan ada hari-hari di mana Anda kembali ke kebiasaan lama. Itu tidak apa-apa. Yang penting adalah Anda menyadari hal itu dan terus maju. Setiap kali Anda berhasil mengatakan tidak, menetapkan batasan, atau bahkan hanya mengenali perasaan tidak nyaman Anda, itu adalah sebuah kemenangan. Hargai diri Anda atas upaya yang telah Anda lakukan, membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Ketika Anda mulai melepaskan diri dari sindrom orang tidak enakan, Anda akan melihat perubahan positif yang signifikan dalam hidup Anda. Hubungan Anda dengan diri sendiri akan semakin kuat. Anda akan mulai menghormati kebutuhan Anda, mendengarkan intuisi Anda dan memvalidasi perasaan Anda sendiri. Ini akan membawa kedamaian batin dan rasa kepuasan yang lebih besar. Selain itu, hubungan Anda dengan orang lain juga akan menjadi lebih sehat dan otentik. Orang-orang akan mulai memahami batasan Anda dan menghargai kejujuran Anda. Hubungan yang didasarkan pada kejujuran dan rasa saling menghargai jauh lebih kuat dan bermakna daripada hubungan yang didasarkan pada kepura-puraan atau pengorbanan sepihak. Anda akan menarik orang-orang yang benar-benar menghargai Anda apa adanya, bukan hanya karena apa yang bisa Anda berikan kepada mereka. Transformasi ini juga akan membebaskan Anda dari beban emosional yang selama ini Anda pikul. Rasa marah atau frustrasi yang terpendam karena tidak mampu membela diri akan mulai mereda. Kecemasan yang muncul setiap kali Anda harus menghadapi permintaan akan berkurang. Anda akan merasakan kedamaian batin yang datang dari hidup yang otentik, di mana tindakan Anda selaras dengan keyakinan Anda. Anda akan tidur lebih nyenyak, merasa lebih berenergi, dan memiliki pandangan hidup yang lebih positif. Energi yang sebelumnya terkuras untuk menyenangkan orang lain kini bisa dialihkan untuk pertumbuhan pribadi, kreativitas, dan kesejahteraan Anda sendiri. Tentu saja, perjalanan ini tidak akan selalu mulus. Akan ada saat-saat di mana Anda merasa ragu, atau bahkan kembali ke pola lama. Ini adalah bagian normal dari proses perubahan. Yang penting adalah kesadaran Anda dan kemampuan Anda untuk bangkit kembali. Jangan biarkan kemunduran kecil menghentikan Anda. Anggaplah itu sebagai kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang diri Anda dan strategi apa yang paling cocok untuk Anda. Ingatlah bahwa setiap kali Anda berhasil menetapkan batasan, atau bahkan hanya mengakui keinginan Anda sendiri, Anda sedang membangun otot keberanian Anda. Pada akhirnya, berhenti menjadi orang tidak enakan adalah tentang mengambil kembali kendali atas hidup Anda sendiri. Ini tentang mengakui bahwa Anda memiliki hak untuk memiliki kebutuhan, keinginan, dan batasan. Ini tentang memahami bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh seberapa banyak Anda bisa menyenangkan orang lain. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Hadiah berupa kebebasan, integritas, dan gaya kehidupan yang benar-benar milik Anda. Anda berhak untuk bahagia, Anda berhak untuk mengatakan tidak, dan Anda berhak untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya, tanpa kompromi. Oke bro, itu tadi materi kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa lo ambil dan langsung lo terapkan. Ingat, perubahan itu dimulai dari satu langkah kecil, dan yang paling penting adalah konsisten. Jangan lupa subscribe Materi Pria biar lo nggak ketinggalan update terbaru, like videonya kalau lo suka, dan share ke teman-teman lo yang juga butuh dorongan. Punya pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bro. Tetap semangat, tetap jadi pria berkualitas. Inilah Materi Pria,